Shalom, selamat siang. Hari ini saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah bersama-sama dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Taunepa Albinus Sila, SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Iya. Pak. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Iya, baik, terima kasih Bapak. Siang hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak. Mungkin saya membutuhkan sedikit waktu dari Bapak untuk Boleh, Pak. saya bisa belajar dari Bapak mengenai pembelajaran yang ada pada modul 3 yang sementara saya geluti, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya sebelum kita melakukan wawancara ini Pak, mungkin saya juga ingin tahu sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai pemimpin atau pimpinan di dalam lembaga SMP Negeri 1 Molo Utara ini. Baik, kalau berbicara tentang waktu untuk bekerja sebagai guru dan tugas tambahan kepala sekolah ada di sini, saya diangkat sejak tahun 2016. Jadi kalau sampai dengan saat ini ya 7 tahun lebih. Hampir 8 Ya, tahun Bapak. hampir. Iya, Ya, 7 tahun. hampir 8 tahun. Tentunya sudah banyak pengalaman yang Bapak alami bersama-sama dengan rekan-rekan kerja Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya, suka duka selalu bergantian. Iya. Tentunya ada saat untuk ada suka, ada saat untuk ada duka. Tentunya itu ya, kalau suka kita perasaan suka bersama, tetapi di saat duka itulah yang membuat hati kita kadang-kadang kita harus bagaimana untuk melepas duka tersebut. Baik Bapak, ini kebetulan saya sementara menggeluti menjadi calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam wawancara kita siang hari ini terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, tentunya nilai kebajikan ada banyak, ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, lurus hati, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Di sini ada kurang lebih ada 8 pertanyaan yang saya sudah sediakan. Silakan Pak Asa. Ya, baik. Mungkin yang pertama Bapak, ya, dalam kita memimpin sebuah sistem atau instansi, tentunya di situ sering ada yang namanya permasalahan. Ya. Dan kita sebagai pemimpin di situ kita harus bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang kita hadapi tersebut. Ya. Nah, di sini pada saat kita mengalami persoalan, mungkin bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus yang terkait dalam permasalahan tersebut? Baik, dalam melaksanakan tugas ini biasanya tidak terlepas dari persoalan. Ya, tentu kan kita punya harapan. Ketika harapan itu tidak tercapai, maka ada kesenjangan. Kesenjangan itu telah muncul soal. Nah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini terjadi masalah. Nah, bagaimana kita dapat mengidentifikasi semua persoalan yang ada? Maka hal yang pertama ya, tentu kita harapan itu masing-masing punya standar layanan. Nah, ketika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN atau sebagai hambanya siswa di sekolah tidak memenuhi standar atau indikator harapan yang ada, maka itu menjadi persoalan tersendiri. Dan untuk tahu itu tercapai atau tidak, kita mesti ada standar pelayanan. Ya. Baik, terkait dengan itu, terkait dengan standar-standar pelayanan itu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan ya terkait dengan standar pelayanan tersebut? Ya, tentu dalam mengambil keputusan untuk memenuhi standar pelayanan bagi persoalan yang dihadapi, contoh sederhana lah. Contoh sederhana, kita di sini
eh, dalam melaksanakan tugas untuk kegiatan harian, ya, kita berkomitmen untuk masuk pagi itu tepat jam 7 dan keluar itu eh, untuk guru kami keluar biasa jam 2.30. Iya. Sedangkan siswa jam 1, ada hari tertentu yang jam 1.20, hari tertentu ada jam 1 tepat. Nah, kaitan tentang ini kita punya standar dalam pelayanan, misalnya masuk tepat waktu. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan ya saya mengalami contoh ada teman guru yang datang tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu ini bukan disengaja, tetapi karena kondisi. Contoh, ketika sudah siap dari rumah mau datang, tiba-tiba anaknya panas. Kebetulan kan di sini ibu-ibu banyak. Iya, ibu-ibu paling Nah, banyak. ibu-ibu paling banyak. Nah, bagaimana manage ini permasalahan sehingga kondisi kelas bisa terjawab dan juga layanan manajerial juga bisa terjawab. Nah, untuk manage ini ya hal pertama ya tentu kita mesti wawancara dengan teman. Iya. Selamat pagi, kenapa kau datang jam seperti ini? Tentu ada informasi dari teman guru, alasannya bagaimana. Ketika kita tahu alasannya, kita memberikan peringatan dan solusi sehingga tugas kita tidak korup, tetapi secara ya pendekatan dalam hubungan pimpinan dengan teman juga ya kita tegur, tapi bukan tegur tendang. Iya. Tegur dengan dan merangkul. Iya, tegur dengan hati, orang bilang tegur dan merangkul. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Baik, terkait dengan hal ini, mungkin menurut Bapak hal-hal apa saja yang sudah efektif pada saat pengambilan keputusan itu, yang mungkin Bapak lihat sudah efektif pada saat Bapak mengambil keputusan itu? Terkait dengan keputusan yang kita ambil dan sudah efektif, ya saya kira banyak hal. Ya, yang lebih utama yang kita lihat itu terkait dengan kesadaran teman-teman. Kesadaran datang pagi dan pulang siang. Ya, ada tumbuhnya kesadaran dan kepedulian dari teman-teman bahwa sekolah ini ladang pelayanan. Dia bukan tempat untuk mencari nafkah, tetapi di sini ladang pelayanan. Bagaimana kita memberikan layanan yang optimal kepada siswa sebagai sesama kita, yaitu yang ada nilai-nilai yang tumbuh di antara komunitas sekolah, di antara guru dan siswa juga, pimpinan guru, siswa dan guru. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutnya Bapak. Yes. Ya, mungkin apakah ada hambatan atau tantangan setelah pengambilan sebuah keputusan? Misalkan kita ambil keputusan A, setelah kita jalani keputusan A, oh ternyata ada tantangan atau hambatan di sini. Mungkin Bapak pernah alami. Ya. Baik, terkait dengan pengambilan keputusan ini tidak ada keputusan yang sempurna. Keputusan pimpinan ini namanya manusia, artinya keputusan bersama, jadi tidak ada keputusan yang sempurna atau 100% baik. Dia punya kekekalan nol. Dalam pelaksanaan tidak ada begitu. Yang kita lakukan itu sebab begini Pak Hasan, kalau kita mau cari sempurna dan nol, kita bisa sakit. Karena yang kita lakukan itu adalah meminimalisir kekurangan, meningkatkan kebaikan. Jadi ada peningkatan hal baik itu sudah berhasil. Yang kekurangannya menurun itu sudah berhasil. Tapi kalau mau sampai nol ini ya syukurlah kalau sampai nol. Tetapi mengurangi itu yang penting dan meningkatkan hal yang baik. Dan dalam ya selalu setiap keputusan itu ada plus minus. Ada plus minus. Tetapi yang kita perhatikan adalah plus
plusnya besar, besar, minusnya berkurang. Iya. Itu selalu ada. Iya. Tidak ada bilang tidak pernah ada. Itu Iya. setiap keputusan itu ada. Baik, luar biasa sekali Bapak. Ya, baik. Mungkin kita lanjut untuk yang ini. Mungkinkah dalam untuk Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak karena berkolaborasi dengan teman-teman baru bersama-sama membuat keputusan atau tidak? Nah, baik. Sekolah ini kan komunitas. Di dalam komunitas ini ada orang-orang, ada juga beda-beda. Jadi sebelum kita ambil keputusan perlu kita berdiskusi, konfirmasi dengan semua pihak yang nanti melaksanakan keputusan itu. Kalau kita ambil sepihak, bisa saja dia punya tadi yang saya bilang kekurangan ini lebih besar daripada positif. Nah, kalau kita bilang keputusan harus secara bersama. Tidak bisa sepihak. Kalau sepihak itu ya yang kita harapin dan tantangannya besar. Mestinya duduk bersama, kita paparkan persoalannya, terus kesepakatan bagaimana untuk menanggulangi persoalan ini. Sepakat bersama, kita putuskan bersama, jalani bersama, evaluasi bersama. Jadi kolaborasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sekolah. Tidak bisa otoriter. Kalau otoriter itu ya rupanya itu kita akan mengalami banyak kendala. Iya. Baik, ini di akhir-akhir percakapan kita ini Bapak, mungkin kami sebagai calon guru penggerak masih banyak kekurangan. Ya, masih sangat banyak. Artinya kami menyadari itu. Kami perlu banyak belajar daripada banyak orang yang kami anggap bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih dari kami. Sehingga mungkin lewat kesempatan ini mungkin saya minta penguatan atau masukan dari Bapak dalam saya melaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini. Baik, sebagai teman kerja, satu hal yang kami mau sampaikan di teman-teman sebagai guru penggerak, hal pertama, ya kita lakukan tugas ini sebagai panggilan jiwa untuk melayani sesama. So, kalau kita lakukan kita punya tugas ini untuk mendapatkan sesuatu, saya kira itu motivasinya perlu kita itulah. Jadi hal pertama itu motivasi kerja. Yang kedua, bagaimana teman-teman melaksanakan tugas. Ya tadi kita sudah diskusi dalam melaksanakan tugas tidak sendiri. Harus kita konfirmasi, kolaborasi dengan teman-teman. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga kekurangan kita akan ditutupi oleh kelebihan teman. Dan kekurangan teman ditutupi oleh kelebihan kita. Tidak ada yang sempurna. Sehingga dalam bekerja ya kita tulus dalam melayani dan juga orientasi kita adalah menghamba pada siswa. Kalau siswa belum mencapai suatu tujuan pembelajaran, mestinya guru mengintrospeksi diri. Kira-kira kenapa saya belum saya mengajar terus-terus dengan atau saya punya kekurangan di apa? Bukan cari siswa punya kekurangan. Jadi harus melihat diri kita untuk memperbaiki layanan. Jangan-jangan kita punya layanan ini ya belum menyentuh dia punya kebutuhan. Karena kita harus memberi layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, bukan apa yang kita mau. Saya kira ini ya pesan terakhir. Selamat berjuang Pak Arsan, semoga sukses ke depan dan menjadi penggerak untuk kami semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Iya, barangkali itu saja. Waktu kita mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, selamat siang Romo. Selamat siang. Saya Mersidel Arsan Sulenveo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siang hari ini saya tidak
sendirian. Saya bersama dengan Romo Kepala Sekolah, Bapak Romo Jeremias Sora Keohon Esfil. Ya, selamat siang Bapak. Sehat bahagia Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk siang hari ini Bapak. Saya boleh bertemu dengan Bapak mungkin tidak lama. Kebetulan dalam proses perkuliahan pada modul 3.1 kami sebagai calon guru penggerak diberikan tugas untuk mewawancarai minimal 2 atau 3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kita pasti tahu nilai kebajikan, ada kita punya kasih sayang apa dan lain-lain, itu kita pengambilan keputusan berdasarkan itu. Mungkin pada saat murid-murid kita berbuat salah atau apa, di situ mungkin itu menjadi masalah yang ada di sekolah, tetapi ya ini sebatas gambaran saja Bapak Romo Kepala Sekolah. Baik, sebelum kita memulai dengan wawancara yang Bapak, mungkin saya perlu tahu dulu mungkin sudah berapa lama Bapak Romo menjadi Romo Kepala Sekolah di SMP Santo Yosef Fernandemens Kawan. Ya. Baik, terima kasih untuk SK penunjukan kepala sekolah kami Yayasan Swastiastu Kesusahan Agung Kupang. Saya ditempatkan sejak bulan Juni tahun 2016. Jadi dalam kepemimpinan kami di yayasan satu periodenya 3 tahun. Jadi saya sudah masuk ke periode ketiga. Jadi akan menurut rencana kalau sudah SK penempatan perpanjangan SK ini saya sudah akan melaksanakan 9 tahun sampai 2025. Nanti kalau dari 2016 berarti sekarang baru 8 tahun. Jadi 8 sampai 9 tahun Ya. Bapak menjadi Romo Kepala Sekolah di SMP. Ya, baik Bapak, ini ada instrumen yang saya siapkan. Kurang lebih ada 8, tetapi mungkin kita bisa lihat gambaran yang Bapak berikan antara nomor 1 sampai nomor 8 sudah tercover, berarti tidak sampai 8 nomor. Ya. Baik, mungkin kita bisa mulai. Ya. Mungkin yang pertama, dalam kegiatan keseharian kita, baik di sekolah atau di mana saja, pasti kita artinya sering bertemu dengan yang namanya permasalahan. Ya. Terkhususnya di SMP ini Bapak. Baik, pada saat Bapak menemukan sebuah permasalahan, bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi dan ya yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Oke, baik. Kalau bicara tentang permasalahan ataupun menjadi hal yang patut untuk diperhatikan di dalam dunia pendidikan, istimewa di SMP Santo Yosef Fernandemens Kapan, sebenarnya banyak juga hambatan ataupun sebenarnya benang kusut dalam tanda kutip ya. Benang kusut yang menjadi persoalan pendidikan. Saya mengidentifikasinya itu berdasarkan pengamatan yang tidak dalam waktu cepat, tetapi betul-betul dalam waktu yang relatif juga membutuhkan waktu yang cukup. Bagaimana mengidentifikasi contoh persoalan tentang di tingkat SMP, sebenarnya anak-anak sudah belajar tentang konsep, tetapi kita temukan juga bahwa dalam kelas, menurut evaluasi Bapak Ibu guru, ada yang masih sulit untuk membaca ataupun membacanya masih mengeja. Ya. Jadi dalam identifikasi ini kami kembali melihat ini secara kerjasama ya, di dalam kerjasama bimbingan untuk pendidikan anak-anak, juga dalam kerjasama kami antara guru dengan guru, antara guru dengan orang tua, dan juga guru dengan anak-anak. Bagaimana di dalam kelas itu kita mengidentifikasi terlebih dahulu anak-anak yang membaca ini sebenarnya sulit membaca ini, kita mengidentifikasi terlebih dahulu mengapa sampai terjadi mereka punya keterlambatan seperti itu. Bisa jadi bahwa mereka
ada anak-anak tertentu yang semacam bisa melihat yang mereka lihat, yang mereka baca itu berbeda dengan kita. Berulang-ulang ada 1-2 kasus yang kami mengerti bahwa mereka itu seperti disleksia, ada satu istilah yang dimana mereka di situ kan ada 3 belajar murid itu. Iya. Ada kinestetik. Iya. Artinya ada yang mungkin kita omong mereka langsung pahami, ada yang mereka mungkin harus baca buku baru pahami, ada yang mereka harus nonton dulu baru paham. Anak-anak yang di latar belakang seperti ini Pak bilang tadi. Jadi kami mengidentifikasinya betul-betul harus berdasarkan harus di dalam peninjauan kelas, atau kami harus betul-betul terlibat untuk melihat itu. Dari situlah baru kami bisa buat semacam kebijakan. Contoh kalau di sekolah ini kami temukan hal seperti itu, kami mengetahui mereka latar belakang. Ada yang kami ikuti sejauh ini yang namanya mereka seperti kelas tambahan, matrikulasi. Kami disarankan itu supaya memperhatikan mereka, apalagi seperti pembelajaran kayak kurikulum mereka sekarang, pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang menjadi juga perhatian kami, bahwa semua anak diperhatikan tetapi dengan kemampuan mereka. Contoh juga dengan seperti tadi saya bilang, mengidentifikasi mereka belum sepenuhnya bisa membaca, masih mengeja, maka kami buat semacam satu kelas khusus untuk paling kurang bisa membantu mereka melihat ini persoalan supaya mereka bisa membaca. Itu begitu cara kami identifikasi. Di sini itu Bapak sudah menjawab pertanyaan ketiga tadi. Dari pertanyaan pertama, kedua, dan sudah sampai yang ketiga. Langkah-langkah yang sudah, artinya Bapak sudah menjelaskan itu sampai langkah-langkah apa yang perlu Bapak buat untuk bisa menjawab atau menjawab kebutuhan murid pada saat ini. Baik, kira-kira pada saat artinya langkah-langkah yang sudah dibuat itu, kira-kira ada hambatan atau tantangan dalam proses pelaksanaannya? Ya, kalau bicara tentang kebijakan tuh, kalau pemahaman saya tuh kebijakan tuh kadang-kadang kita harus keluar dari rel. Namanya manusia pasti tidak sempurna. Betul Bapak. Kebijakan itu keluar dari rel, sehingga memang dalam kasus tertentu kita tidak ikut sesuai dengan, mungkin ada dia punya waktu, mungkin jam pembelajaran tapi pada prinsipnya kebijakan itu dibuat untuk semacam bisa menjawab satu persoalan, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi untuk di sekolah pun terkadang sebagai seorang pemimpin, kalau saya bisa menyederhanakan kadang-kadang harus tampil sebagai pengayom, kita mungkin tampil seperti merpati, tetapi kadang-kadang juga kita sedikit muncul. Itu saya sebagai pemimpin, saya akui bahwa itu saya harus memainkan peran itu, walaupun ada rasa tidak nyaman untuk melakukan itu, tapi mungkin saya melihat lebih jauh. Kalau para guru melihat 2-3 langkah ke depan, mungkin saya melihat sudah mungkin bisa sampai 5 langkah ke depan, bagaimana apa ke depan seperti itu mungkin saya terkait dengan artinya para guru di sini. Kalau misalkan angka 1 sampai 10, kira-kira guru-guru di sini ada di angka berapa menurut Bapak Romo? Saya punya guru kalau dari 1 sampai 10 misalkan angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak Romo punya guru-guru di sini ada di angka berapa? Yang pastinya tidak seperti Bapak Anies Baswedan di penilaian saat ini 11 dari 100 Kalau guru-guru saya di sini, prinsip kami adalah belajar bersama. Jadi setiap kali, kalau untuk sempurna, saya pun guru tidak sempurna. Pasti tidak. Tapi kalau pun yang terlalu buruk, saya pun tidak terlalu buruk. Saya kalau dari penilaian A, B, dan C, maka guru-guru saya ada di penilaian B. Kalau saya boleh beri penilaian, dan sejauh ini kalau dari 0 sampai 10, itu saya kalau berikan mereka bisa 90 Bapak. Bisa 90. Berarti ada angka 9. 9 Bapak. Baik, ini kita sudah sampai nomor 7 ya Pak. Baik, dalam proses pengambilan keputusan, apakah Bapak Romo pernah melibatkan orang lain, misalkan rekan sejawat, teman-teman guru, atau mungkin
berkonsultasi dengan sesama rekan Romo. Oh iya, Mungkin pernah. ulang-ulang Bapak. Jadi kami sudah mulai beberapa tahun ini, bahkan kalau ada rapat-rapat kami bisa menghadirkan juga para peserta didik. Mereka punya perangkat OSIS, mereka punya ketua kelas, bahkan dalam hal tertentu juga kami undang dengan dalam rapat guru itu dan orang tua dan juga dengan peserta didik. Ini juga sebenarnya kami berusaha untuk paling kurang bisa melihat cara pandang masing-masing dari cara pandang peserta didik, dari para guru, orang tua, supaya dari situ kami bisa melihat yang terbaik untuk keputusan bersama. Dari sejauh ini kalau mau ditanya ya, kebijakan-kebijakan saya selalu paling kurang berkoordinasi dengan mereka yang saya sebutkan. Kalau dengan teman-teman kepala sekolah pun sama, saya juga ada teman angkatan saya yang juga kepala sekolah, kakak-kakak saya yang kepala sekolah, kami selalu ada buat grup untuk bisa berbagi informasi di situ. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ini sudah kita sampai di akhir. Cepat sekali Bapak. Iya. Artinya tidak terlalu lama. Iya. Baik, mungkin lewat pertemuan kita hari ini, Romo juga artinya saya baru sampaikan kepada Romo sementara dalam pembelajaran calon guru penggerak. Ini masih calon, belum guru penggerak. Jadi mungkin ada pesan-kesan yang ingin Romo sampaikan. Ya. Baik, berkaitan dengan guru penggerak, ini merupakan program yang sebenarnya kita menjadi semacam stimulus untuk paling kurang kita sebenarnya kesempatan kalau saya memaknai guru penggerak ini bagaimana ada satu katalisator, istilah katalisator, satu yang menjadi penggerak untuk kita semua bersama-sama bergerak. Jadi kalau ada penggerak berarti ada yang digerakkan ya. Berarti itu berarti ada sesuatu yang mungkin butuh satu gerakan bersama yang sebenarnya diinisiasi oleh guru-guru penggerak. Dan guru-guru penggerak ini untuk kami itu juga sebenarnya teman belajar. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa jadi kami ini belum tahu, kami belum mahir, kami belum profesional, dengan kalian teman guru penggerak itu bisa sharing supaya kita punya arah tujuan pendidikan itu bisa tercapai sebenarnya. Ya kalau dalam konteks lebih umum ya kita punya tugas untuk memanusiakan manusia itu juga sebenarnya sudah mulai ada dan digerakkan oleh guru penggerak. Jadi kalau untuk saya ini terima kasih juga sebenarnya ini Bapak juga walaupun sebagai calon tetapi sudah paling kurang memberikan kami juga gambaran-gambaran untuk bagaimana kita bergerak bersama dalam satu komunitas. Terima kasih. Selamat siang, salam dan bahagia.